Halo semua, selamat siang. Nama saya Iren Serena dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari Business English Meeting 9 Petty Cash. Apa itu petty cash? What is petty cash? Petty cash is a small amount of money in the form of cash that is kept on hand used for paying small expense when necessary. So, jadi petty cash ini atau dalam bahasa Indonesianya yaitu dana kas kecil di mana digunakan untuk keperluan pengeluaran yang sifatnya nilainya tidak terlalu besar. Maka dari itu, uang yang tersimpan yang biasanya di petty cash yang digunakan itu jumlahnya juga tidak terlalu besar. Kita lanjutkan, kapan sih kita menggunakan petty cash? Jadi, kita tahu bahwa penggunaan petty cash itu untuk pengeluaran yang bersifat tidak terlalu banyak. Nah, di sini saya akan jelaskan kapan kita akan menggunakan petty cash itu sendiri. Pertama, petty cash itu dapat kita gunakan untuk office supplies. Contoh, the example is paper, pen, ink, or anything. Jadi ketika untuk kita memenuhi keperluan dari kantor seperti ATK dan yang lainnya, biasanya menggunakan uang petty cash karena memang untuk harga barang-barang tersebut harganya itu tidak terlalu mahal, tidak seperti misalnya mungkin kalau kita kategorikan pengeluaran terbesar di kantor atau suatu perusahaan mungkin penyediaan bahan baku untuk produksinya kan lebih besar, sedangkan ini kan tidak terlalu besar, tidak mencapai mungkin 1 jutaan, jadi biasanya selalu menggunakan uang dari petty cash. Yang kedua adalah food ordering bulk for the office. So, ketika kita biasanya mungkin di kantor ada acara, meeting dan yang lainnya atau bertemu dengan klien, kita membutuhkan makanan atau minuman. Nah, makanan minuman ini biasanya dibeli menggunakan uang dari petty cash. Number 3 is delivery fee. Biasanya untuk sending package or maybe a document, uangnya itu biasa berasal dari petty cash. Number 4 ada reimbursing employee, tapi reimbursing ini for work related ya, for work related. Jadi kalau misalnya si employees ini atau karyawan ini melakukan pengeluaran yang berhubungan dengan untuk keperluan pekerjaan, contoh di mana dia harus membutuhkan uang transportasi untuk pergi ke suatu tempat yang memang diharuskan untuk dia bekerja atau urusan ketemu klien dan yang lainnya, biasanya menggunakan uang dari petty cash. Number 5 itu salah satu contoh aja adalah card for customer. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang memberikan kartu ucapan terima kasih atau berupa gift kepada customer. Biasanya biaya-biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam biaya pengeluaran dari petty cash. Jadi uangnya itu berasal dari uang petty cash. Dan yang terakhir nomor 6 itu apapun, anything with small expense. Jadi pengeluaran apa saja yang lebih tepatnya untuk kantor ya, untuk keperluan company. Dalam hal ini nilainya tidak terlalu besar dengan ketentuan company. Contoh, keperluan seperti di dalam keperluan company itu atau pengeluarannya suatu pembelian barang itu tidak mencapai harga 1 juta lebih, maka itu masuk kategori untuk pembelian menggunakan uang petty cash. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang template, example template for petty cash and petty cash voucher. First, I will explain about petty cash. This is the example or template of petty cash. Sebenarnya banyak banget example atau template untuk petty cash ini sebenarnya banyak sekali, tapi saya memakai salah satunya saja, yaitu contohnya ada di gambar ini. Biasanya untuk petty cash journal or petty cash register or petty cash log biasanya seperti ini, tapi mungkin ada beberapa contoh yang lainnya. Ada contoh lainnya, tapi saya menggunakan contoh yang ini, dimana biasanya untuk bagian atas, the top is about the title petty cash register or petty cash journal or anything, dan di bawahnya itu address dari company-nya, bawahnya lagi itu ada month, ada bulannya kapan petty cash itu atau jurnal petty cash ini dibuat, dan bawahnya adalah isinya, tabelnya. Nah, tabel ini yang penting, dimana biasanya memberikan informasi tentang penggunaan apa saja petty cash ini, dana masuknya kapan, dana keluarnya untuk apa dan kapan gitu. Di sebelah paling kiri itu, kalau teman-teman lihat itu ada date, itu ada tanggal di mana pengeluaran atau pemasukan petty cash terjadi.
Terus P2 ini lebih ke arah pembayarannya ke siapa. Ketika pengeluaran petty cash ini, pembayaran ini untuk siapa? Untuk kayak ke perusahaan apa atau toko apa atau jasa apa. Jadi kita harus tulis ke P2 ini P2 ke siapa, atau misalnya ke employee. Untuk employee harus tulis tentang employee-nya tuh siapa gitu. Dan yang sebelahnya itu item purchased. Nah, itu adalah description-nya atau keterangan item-item apa saja, jasa apa saja yang kita gunakan dari si toko atau dari perusahaan lain yang kita harus gunakan petty cash ini. Dan di sampingnya lagi itu ada amount. Amount itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam membeli item-item tersebut. Dan sebelahnya lagi, di samping kanannya lagi ada cash receipt. Cash receipt ini biasanya adalah uh, uang yang diterima untuk mengisi saldo dari petty cash. Dan kalian bisa lihat di sebelah paling kanan balance on hand itu adalah saldo yang tersedia dari petty cash tersebut. Saldo itu ya adalah uang sisa dari petty cash, misalkan sisa dari uang petty cash atau petty cash yang benar-benar ada di tangan si pemegang itu adalah sekian, dan itu adalah balance ya teman-teman. Dan di paling bawah itu ada total dari berapa pengeluaran, berapa juga uang yang telah masuk untuk menjadi dana petty cash ini. Oke. Kita lanjut lagi ke petty cash voucher. Nah, petty cash voucher ini adalah example atau template dari petty cash voucher yang umum ya, teman-teman. Jadi petty cash voucher itu apa? Kenapa saya memasukkan petty cash voucher ini? Karena petty cash voucher ini adalah voucher kecil yang biasanya kalau kalian baca, teman-teman baca atau saya bacakan, petty cash voucher is usually a small form that is used to document a disbursement or payment from a petty cash fund. Jadi ini seperti apa ya? Kalau di perusahaan itu ketika kita meminta dana petty cash atau mengganti reimbursement dari pengeluaran kita yang tadi yang menggunakan uang kita sebagai employee, kita itu harus meminta namanya petty cash voucher sebagai bukti atau permintaan kita untuk reimburse atau penggunaan petty cash itu. Ketika biasanya mungkin tidak ada bills-nya, tidak ada nota or invoice, we can use the petty cash voucher sebagai tanda di mana petty cash itu sudah keluar gitu. Petty cash itu sudah keluar atau petty cash itu sudah dibayarkan untuk pengeluaran apa gitu. Itu namanya petty cash voucher ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah ada bills atau invoice, biasanya ada yang nggak usah, tidak perlu memakai petty cash voucher, tetapi ada yang harus memakai, walaupun kamu ada invoice kamu harus memakai petty cash voucher juga. Jadi itu tergantung balik lagi ke perusahaannya. Nah, di sini contohnya yang di bawah ini ada numbers of petty cash vouchernya. Terus di bawahnya ada date itu ada tanggal di mana permintaan dari uang petty cash itu, dan amount itu jumlahnya berapa. Pay itu berarti bayarnya ke siapa, untuk ke toko apa atau ke personnya itu siapa. Terus for itu untuk apa, pembelian apa, nanti di sini biasa harus didetailkan. Approved by ini biasanya untuk seperti orang pemegang dari dana petty cash, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut petty cashier. Nah, biasanya dia yang akan mengapprove untuk akan memberikan approval untuk biaya petty cash ini dapat dikeluarkan gitu. Receive by-nya berarti harus ada tanda tangan penerima dari petty cash ini. Biasanya sih ini sebenarnya lebih ke arah untuk pemakaian orang dalam ya, untuk employee yang minta reimbursement biasanya memakai ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih cara kerja dari petty cash ini? How do petty cash work? Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kerja untuk petty cash ini sendiri bisa berjalan atau terlaksana di suatu perusahaan. Saya berikan contoh yang sederhana saja. Saya akan menggunakan bagan pertama. Company, our head cashier, biasanya sih untuk permintaan dana petty cash itu biasanya dari perusahaan, bisa ada bosnya langsung atau juga bisa ada bagian nama head cashier. Nah, kita akan
dari mereka itu akan memberikan give petty cash or money ke petty cashier. Nah, petty cashier ini adalah the person that had responsible for the petty cash. Jadi dia yang bertugas dalam pencatatan petty cash dari registration up, dari permintaan petty cash ke atasan, ataupun bertugas untuk membayar atau penggunaan petty cash itu di dalam kantor itu sendiri. Dialah yang bertanggung jawab dan juga menyimpan uang petty cash ini di tempat yang aman. Namanya adalah petty cashier. Nah, contoh, misalkan ada beberapa employee yang membutuhkan uang untuk membeli suatu barang. Dia akan memberikan namanya petty cash voucher yang tadi saya sudah jelaskan, di mana dia memberikan petty cash voucher dan menjelaskan pengeluaran apa yang dia lakukan, atau mungkin kalau dia ada bills bisa langsung memberikan bills ataupun keduanya kepada petty cashier. Ketika petty cashier sudah menyetujui approve, maka dana tersebut akan diberikan, di reimburse or give the money. Jadi ketika sudah berhasil di approve, maka akan kalau misalkan pada awalnya itu memakai uang employee, berarti nanti di reimburse. Kalau misalkan itu baru sudah dalam bentuk permintaan atau apapun itu, biasanya memberikan uang sesuai dengan jumlah yang diminta dari petty cash voucher atau bills yang telah diberikan. Nah, ketika petty cashier ini melihat jurnal dari petty cash itu sudah balance-nya, saldonya berkurang, maka dia perlu untuk melaporkan ke company atau head cashier untuk meminta petty cash. Nah, di sini dia akan memberikan report atau request petty cash ke head cashier or company. Jadinya supaya saldo di dalam petty cash-nya itu tidak nol dan dapat digunakan untuk keperluan kantor yang lainnya lagi. Jadi dia harus reportnya itu dalam bentuk petty cash journal, or like before I explain about petty cash register is same, petty cash journal and petty cash register is same. Jadi dia harus mereport semua pengeluarannya itu dalam bentuk petty cash journal kepada head cashier and company, and meminta request petty cash untuk top up saldonya. Nanti dari company atau head cashier ini akan memberikan petty cash atau mengisi ulang saldonya kepada petty cashier. So, jadi itu berulang-ulang guys. Jadi semua ini akan berulang-ulang siklusnya seperti ini. Jadi company memberikan uang ke petty cashier nanti akan memegang uang tersebut. Nah, employee tinggal meminta uang petty cash kepada si petty cashier. Jika disetujui, uang itu akan diberikan, dan pada saat saldonya sudah menipis, dia akan memberikan report dan meminta dana petty cash kepada ketua atau kepala dari company tersebut, atau juga bisa juga disebut juga head cashier-nya tersebut. Jadi seperti itu. Dan terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari petty cash itu sendiri. So, petty cash itu is very useful for the company to make an easier way for giving money to employees they use for company expense in small amounts. It's for companies so they can operate efficiently. Jadi, my opinion, in my conclusion, petty cash ini sangat berguna sekali untuk perusahaan. Itu cara yang paling mudah untuk memberikan sejumlah uang kepada karyawan yang untuk digunakan untuk pengeluaran kecil, dan ini jadinya perusahaan bisa beroperasi secara efisien. Jadi tidak bentar-bentar minta uang ke perusahaan, bentar-bentar minta uang ke perusahaan, itu kan tidak terlalu efisien. Jadi ketika perusahaan sudah menentukan ada petty cash dan memberikan petty cash tersebut kepada petty cashier, jadi tidak ada namanya bolak-balik meminta uang atau hal semacamnya gitu. Jadi bisa regularly maksudnya kayak apa ya, mungkin bisa sebulan sekali atau seminggu sekali untuk dilaporkan, sehingga pencatatannya lebih rapi gitu. Dan
saya juga jelaskan di sini. Also for the petty cashier responsible for petty cash. Jadi dia punya responsibility di petty cash ini. Makanya dia itu harus orang yang bisa dipercaya dan bisa memanage petty cash ini dengan baik. Jadi jangan sampai saya memberikan kesimpulan di sini, di mana petty cashier itu juga penting juga teman-teman, di mana petty cashier ini harus benar-benar orang yang jujur. Kedua itu dia dapat memanage petty cash ini dengan baik. Jadi pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin sepertinya memang diperlukan maka dia akan keluarkan, tapi kalau pengeluaran yang memang sepertinya tidak diperlukan dia tidak perlu mengeluarkan uang dari petty cash tersebut. Jadi kita untuk petty cashier ini salah satu job yang harus dipilih oleh company atau head cashier benar-benar orang yang dapat terpercaya. Jadi itu presentasi saya mengenai petty cash. Thank you for your attention and see you in the next video. Bye.